Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara teknis penyusunan laporan SPT masa PPA Pasal 21 Desember 2020. Kita tahu bahwa saat ini nanti paling lambat tanggal 20 Januari nanti adalah paling lambat pelaporan SPT masa Pasal 21. Untuk Pasal 21 sendiri sekarang aturannya adalah kalau di masa-masa sebelumnya, Januari sampai masa November, itu kan dia tidak diwajibkan lapor ya, apabila memang tidak ada yang terutang atau tidak ada pemotongan dan sebagainya. Sementara untuk khusus masa Desember, nah dia baru wajib lapor. Nah, paling lambat adalah tanggal 20 Januari nanti. Kebetulan karena 20-nya pas hari tidak tanggal merah, jadi tidak ada apa? Tidak ada pemunduran tanggal, kecuali kalau misalkan pas tanggal 20 itu tanggalnya tanggal merah atau hari libur, nah baru nanti mundur ke hari kerja berikutnya. Nah, sekarang bagaimana tata cara sekaligus teknis pelaporan SPT masanya? Nah, silakan disimak pembelajarannya berikut ini. Baik, kita mulai. Nah, untuk dasar ketentuannya sendiri, untuk SPT masa pasal 21 itu ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44, kemudian Peraturan Menteri Keuangan juga 86, nomor 86, kemudian diperbarui dengan PMK 110. Ini terkait PMK adanya insentif COVID-19 ya. Jadi dua PMK ini itu adalah terkait aturan karena adanya insentif COVID-19. Itu pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian ada juga peraturan pelaksanaannya, peraturan Dirjen Pajak per 16 tahun 2016. Ini adalah tata cara penghitungan PPA pasal 21. Ini kayak semacam kitab suci bagi PPA pasal 21. Sementara kalau yang SE 47 tahun 2020 itu lebih ke aturan teknis untuk insentif PPA pasal 21-nya. Jadi untuk surat edaran ini sebenarnya untuk internal DJP. Nah, ini untuk edaran petunjuk teknisnya saja. Nah, ini kurang lebih dasar ketentuannya, tapi yang dipakai untuk eksternal itu adalah PMK sama Perdirjen saja. Nah, kita coba review ulang tentang PPA pasal 21 ditanggung pemerintah itu yang seperti apa. Jadi, waktu pas ada insentif COVID itu kan salah satunya itu kan kita mendapatkan insentif pasal 21. Nah, pasal 21 adalah apabila penghasilan bruto kita setahun untuk yang pendapatan yang rutin, itu kalau di bawah 200 juta, maka kita mendapatkan insentif DTP ditanggung pemerintah. Nah, siapa saja yang bisa menerima itu? Di sini adalah pasal 2 ayat 3, di situ menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki clue sesuai dengan lampiran PMK yang 86 tadi, kemudian atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau KITE, kemudian atau dia berada di kawasan berikat. Jadi dia berada di kawasan berikat atau pengusaha kawasan berikat. Dan ini sifatnya atau ya, jadi salah satu memenuhi ya sudah, berarti boleh mendapatkan insentif ini. Kemudian pegawai tersebut memiliki NPWP dan tadi penghasilan brutonya yang bersifat teratur itu di bawah 200 juta. Artinya penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima setiap bulan ya, bukan termasuk misalkan kalau kita terima bonus, THR, itu di luar itu. Jadi hanya yang sifatnya rutin saja yang bersifatnya teratur. Jadi kayak gaji, tunjangan, uang makan dan sebagainya. Itu yang bersifat teratur. Berikutnya di pasal 2 ayat 5 dan 7 ini masih di PMK yang sama tadi. Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran. Jadi tadi ya DTP, jadi yang awalnya kita dipotong pasal 21 pajak penghasilan kita. Nah, itu harus dibayarkan kembali oleh perusahaan ke pegawai tersebut. Gitu. Jadi dia dibayarkan secara tunai. Nah, kemudian di kriteria berikutnya pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja tersebut itu tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Artinya,
insentif tadi, insentif PPh pasal 21 yang diterima oleh pegawai tadi itu bukan objek pajak, artinya tidak diperhitungkan ulang nanti di SPT tahunan atau di penghitungan PPh pasal 21 karyawan. Jadi di sini atas insentif ini itu tidak dikenakan pajak. Kemudian pasal 2 ayat 8 di sini adalah dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh pasal 21 tadi ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 ini, nah, menyampaikan kelebihan pembayaran. Nah, atas kelebihan tersebut itu tidak dapat dikembalikan, artinya tidak dapat direstitusikan. Contohnya gini, kalau ditanggung pemerintah itu, misalkan tadi ya, misalkan kelebihan itu kan, misalkan dia resign, atau mungkin tidak bekerja lagi, atau di PHK dan sebagainya. Artinya kan bisa jadi dia menerima kelebihan pembayaran. Nah, atas kelebihan pembayaran itu, harusnya misalkan perusahaan memotongnya 2 juta misalkan. Nah, tapi karena dia resign, artinya kan terjadi kelebihan pemotongan kan. Nah, atas kelebihan pemotongan itu tidak dapat dikembalikan oleh pegawai ini. Jadi, ya sudah tidak bisa kita restitusikan gitu. Karena atau juga atas objek insentif tadi kan bukan dikenakan pajak, itu bukan objek pajak. Artinya ketika nanti ada kelebihan pun ya sudah itu tidak boleh ditarik kembali, tidak dapat dikembalikan, tidak dapat restitusi istilahnya. Gitu untuk pasal 2 ayat 8 ini. Kemudian di sini ada ketentuan pula dalam hal pemberi kerja memenuhi kriteria tadi yang Yang ABC tadi ya, yang clue, kemudian MPWP, kawasan berikat dan sebagainya tadi. Namun pemberi kerja telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima kepada pegawai. Nah, di sini adalah ceritanya, misalkan perusahaan itu harusnya dia dapat insentif ini. Harusnya dia mendapatkan insentif PPh pasal 21. Katakanlah karyawannya semuanya dapat nih harusnya gitu, karena di bawah 200 juta. Nah, ternyata dia sudah terlanjur potong. Tapi, Pak, saya mau ikut insentif, apakah bisa? Oh, bisa, silakan ajukan aja ke DJP gitu. Nah, atas kelebihan atas penghasilan tadi ini, pemotongan ini, nah, SPT-nya gimana? Nah, yang pertama adalah pemberi kerja dapat melakukan pembetulan SPT masa pasal 21. Jadi, dia masih bisa mengajukan pembetulan apabila ternyata SPT-nya ini sudah dilaporkan ya. Nah, berarti bisa diajukan pembetulan. Nah, otomatis harusnya ketika diajukan pembetulan, otomatis kan pasti ada kelebihan pembayaran. Ya kan, harusnya kalau dia tidak ikut kan pasti ada pemotongan pajak. Tapi karena di sini dia sudah ikut insentif, artinya kan ada dana lebih gitu. Pemotongannya kan nggak jadi. Nah, di situ kan kelebihan pembayarannya akibat pembetulan SPT dimaksud dalam angka 1 tadi. Nah, pertama adalah dia dapat dikompensasikan ke masa berikutnya. Ini seperti mekanisme biasa, jadi kalau ada kelebihan pembayaran, nah kita kompensasikan ke masa berikutnya. Nah, tapi dalam hal ini adalah ke masa pajak berikutnya adalah ke masa pajak yang tidak diberikan insentif DTP atau ditanggung pemerintah. Nah, paling sedikit sebesar kelebihan pembayaran PPh pasal 21 tersebut. Jadi, bisa kita kompensasikan ke masa di mana dia tidak ada insentif, tapi paling tidak nilai pasal 21-nya itu sama dengan yang kelebihannya tadi. Gitu. Atau di sini dia bisa ajukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan adalah proses memindahkan pembayaran pajak dari satu akun, dari satu jenis pajak atau dari satu NPWP ke NPWP yang lain, ke jenis pajak yang lain dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Dalam hal ini dia boleh mengajukan pemindah bukuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah atas PPh pasal 21 yang sudah terlanjur dipotong oleh pemberi kerja, maka oleh pemberi kerjanya, oleh perusahaannya, maka dia harus bayarkan ke pegawai. Jadi, ya sudah, karena kan mungkin karyawannya ada yang update gitu ya, Pak, harusnya saya dapat insentif nih, karena perusahaan Bapak dapat
termasuk ke dalam clue tadi gitu. Oh iya, silakan kita ajukan insentif, kemudian ternyata sudah diajukan. Nah, atas pengajuan insentif ini itu dikembalikan ke karyawan. Jadi tidak ada pemotongan pajaknya. Itu. Kemudian berikutnya adalah tentang contoh penghitungan PPh pasal 21. Ini mungkin sudah pernah dibahas, sudah pernah saya bahas video sebelumnya, tapi ini hanya merefresh saja barangkali. Nah, di sini adalah Tuan Y, statusnya adalah kawin dengan satu tanggungan, pegawai tetap di PT Z, Industri Makanan Ternak, pada bulan Januari sampai Desember menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000, membayar iuran pensiun sebesar 330, penghasilan bruto kalau disetahunkan adalah sebesar 198 juta. Ini dalam hal ini adalah karena 16 juta ini kita kalikan 12 bulan. Nah, artinya kan itu masih di bawah 200 juta. Nah, artinya Tuan Y ini dapat insentif pasal 21 gitu. Jadi yang hanya pegawai tetap hanya penghasilan yang bersifat teratur saja. Kemudian di bawah 200 juta. Nah, apabila yang tidak teratur, contohnya tadi ada bonus dan sebagainya, ya sudah, itu tidak dapat insentif. Berikutnya, ini contoh penghitungannya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu di sini. Jadi, gaji dan tunjangan ini, kemudian ada yang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan brutonya. Apabila ternyata nilainya lebih dari 500.000, maka kita pakai yang 500 karena biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000. Kemudian tadi biaya pensiunnya adalah sebesar 330.000 per bulan. Nah, berarti ini kita tambahkan pengurangnya. Di sini totalnya adalah 830. Kemudian penghasilan neto sebulan itu berarti penghasilan bruto ini kita kurangkan pengurangnya, hasilnya adalah ini 15.670. Kemudian kita kalikan 12 bulan asumsinya dari Januari sampai Desember. Hasilnya adalah 188.040.000. Kemudian tadi status Tuan Y tadi adalah kawin dengan satu tanggungan, artinya PTKP-nya adalah sebesar ini 63 juta. Didapat dari 54 juta dari diri sendiri. Kemudian ditambah dengan 4,5 juta lagi karena dia sudah kawin di sini, dan satu tanggungan lagi ditambahkan 4,5 juta. Jadi totalnya 63 juta. Kemudian penghasilan neto setahun kita kurangkan PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun. Di sini hasilnya adalah 125.040.000 rupiah. Nah, kemudian di sini seperti biasa, PPh pasal 21, tarifnya karena dia di atas 50 juta, maka dia ada di lapisan kedua. Jadi 5% kali 50 juta dulu, kemudian sisanya baru dikalikan 15%. Jadi di sini total PPh terutang pasal 21-nya adalah sebesar 13.756.000 rupiah. Nah, di bulan Januari berarti dia dipotongnya, jadi kita balik lagi ke 12 bulan ini, jadi kita bagi lagi ke 12 bulan. Berarti PPh pasal 21 bulan Januari dari Tuan Y tadi adalah sebesar 1.146.333 rupiah. Jadi untuk masa Januari sampai Maret, ini penghitungannya sama persis dengan yang ada di per 16. Tadi ya, kitab sucinya pasal 21. Ini asumsi belum ada insentif, jadi tidak ada insentif PPh pasal 21 tadi. Nah, sekarang kita masuk ke masih di bulan Januari. Nah, kira-kira berapa sih pendapatan bersihnya take home pay yang diterima oleh Tuan Y di bulan Januari? Berarti gaji dan tunjangan ini tadi sebesar 16.500.000. Kita kurangkan dengan iuran pensiunnya dan PPh-nya di sini. Nah, berarti penghasilan bersih yang diterima atau take home pay-nya itu di bulan Januari adalah sebesar ini 15.023.667 rupiah.
Nah, ini angka ini masih sama sampai dengan bulan Maret 2020. Jadi, karena tadi ya belum ada insentif. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan kalau misalkan dia punya insentif, dia dapat insentif tadi, dia mengajukan insentif perusahaannya. Tata caranya hampir sama, jadi untuk penghitungan pajaknya masih sama. Jadi di sini 16.500.000, kemudian ada yang namanya pengurang, ininya masih sama, PPh terutangnya masih sama. Jadi sebenarnya PPh terutang itu masih sama setiap bulannya. Asumsinya dia tidak ada penambahan gaji, tidak ada penambahan tunjangan dan sebagainya ya. Semuanya sama sepanjang tahun. Gajinya sama 16.500.000. Maka setiap bulannya pemotongan pajaknya juga sama harusnya. Nah, di sini jadi bulan April itu berarti PPh terutangnya adalah sebesar ini masih sama. Nah, yang membedakan adalah take home pay-nya. Setelah mendapatkan insentif, take home pay-nya bertambah. Kenapa? Karena tadi PPh-nya itu kan tidak jadi dipotong, dikembalikan ke pegawai, ya kan? Nah, berarti di sini take home pay selama bulan April yang diterima oleh karyawan adalah gaji dan tunjangan masih sama, pengurangnya masih sama di sini, pengurang PPh-nya juga masih sama. Nah, cuman PPh di sini pasal 21 itu dikembalikan lagi. Jadi tidak jadi dipotong PPh pasal 21-nya, jadi dikembalikan. Nah, artinya kan apa? Take home pay-nya bertambah ya. Yang awalnya dari Januari, Februari, Maret itu sebesar 15 juta ini, tapi karena PPh 21-nya ditambahkan di sini, artinya dia take home pay-nya naik. Jadi 16.170.000. Jadi ya lumayan kan, ada saving sebesar 1 juta gitu tiap bulan gitu kan. Jadi makanya sayang banget kalau kemarin insentif ini tidak kita manfaatkan gitu. Ya semoga aja ya pandemi kelar, semuanya berjalan normal dan sebagainya. Gitu. Tapi kurang lebih seperti ini take home pay yang diterima di bulan April sampai nanti Desember ya. Karena kan insentif itu kan berlakunya mulai dari masa April sampai masa Desember 2020. Jadi contoh penghitungannya sama. Jadi asumsinya tadi dari Januari sampai Maret Tuan Y tadi adalah dia terimanya segini setiap bulan bersih. Tapi sejak ada pandemi, karena dia mendapatkan insentif pasal 21, dia naik pendapatannya. Jadi 16.170. Kenapa? Karena PPh pasal 21-nya dikembalikan. Dia mendapatkan insentif ini. Nah, kurang lebih seperti itu cara penghitungannya untuk masa bulan April sampai Desember. Di sini catatannya adalah dibayarkan, kemudian ini harus dibayarkan secara tunai. Jadi pembayarannya ini yang 1 juta ini dibayarkan secara tunai dari perusahaan ke karyawan. Dan penghasilan di sini, penghasilan yang 1 juta ini itu tidak dikenakan pajak lagi. Jadi nanti ketika di penghitungan tahunan karyawan pun ini juga tidak dikenakan pajak. Nah, berikutnya adalah sekarang laporan realisasinya. Ini khusus untuk perusahaan ya, perusahaan yang memanfaatkan insentif. Jadi ya ini kurang lebih laporannya. Ini sebenarnya sama dengan yang kita laporkan di DJP online tadi, di menu insentif COVID, reporting COVID kalau nggak salah di situs pajak. Nah, ini jumlah yang menerima, kemudian penghasilan bruto, penghasilan bruto April, jumlah yang DTP yang ditanggung itu ada berapa, kemudian ini kode billingnya. Nah, kode billingnya itu ditulis di sini 99 semua, ada 16 digit, jumlahnya berapa di sini sesuaikan dengan jumlah karyawan yang mendapatkan insentif tadi. Kemudian di sini daftar pegawai yang menerimanya. Jadi Tuan A, Tuan B, Tuan C dan seterusnya. Intinya yang mendapatkan insentif tadi ya, yang di bawah 200 juta tadi. Gitu. Jadi ya ini pelaporan untuk yang perusahaan. Kalau karyawan gimana? Apakah ada pelaporan? Nggak ada. Karena ya dia cukup mendapatkan insentif tadi. Yang melaporkan adalah yang perusahaannya.
Karena kan sebenarnya yang memanfaatkan insentif adalah yang perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan karena ada karyawan, nah karyawan yang mendapatkan itu. Nah, sekarang di penghitungan bulan Desember sekarang. Seperti apa? Desember itu kan berarti rangkuman ya, rangkuman penghasilan selama 1 tahun itu berapa. Nah, di Desember berarti penghitungannya adalah seperti ini. Ini berarti sudah asumsinya sudah setahun semua, disetahunkan semua gitu. Jadi tidak ada yang per bulan lagi. Jadi gaji di sini total selama 1 tahun tadi ya dari angka 16.500.000 kali 12 bulan. Kemudian iuran pensiun juga sama yang tadi 330 kita kalikan 12 bulan. Biaya jabatan juga sama maksimal 6 juta setahun. Nah, kemudian penghasilan neto setahunnya adalah sebesar ini. Jadi 198 ini kita kurangkan iuran pensiun dan biaya jabatan. Nah, penghasilan neto setahun segini, PTKP-nya masih sama 63 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya berarti ya segini masih sama. Kemudian karena di atas 50 juta berarti kan dia kena lapisan tarif yang kedua ya, 5 dan 15. Yang 50 juta kita kalikan dulu 5%, kemudian sisanya di sini 75 kita kalikan yang 15%. Nah, berarti total PPh terutangnya untuk setahun penuh sebenarnya untuk setahun penuh tahun 2020 adalah sebesar 13.756.000 rupiah ini ya. Sama seperti yang tadi yang PPh terutang. Cuman kita ambilnya yang setahun. Kalau tadi kan yang per bulan. Nah, untuk masa Desember di sini berarti catatannya adalah untuk PPh pasal 21 dari Januari sampai Maret itu kan berarti 3 bulan ya. 3 bulan itu kita kalikan PPh terutang sebulan ini yang 1.146 ini kita kalikan 3 bulan itu sebesar 3.438.999 ini itu untuk PPh 3 bulan pertama Januari sampai Maret. Nah, berikutnya kan tadi ya April sampai November itu kan dia ikut insentif, perusahaannya ikut insentif. Nah, berarti ada 8 bulan. April sampai November itu kan 8 bulan ya. Nah, berarti ini sama dengan yang di atasnya, itu kita kalikan 8 bulan. Nah, hasilnya adalah 9 juta ini. 9.170.664 rupiah. Nah, berarti masa Desember itu berarti tinggal sisanya. Jadi, asumsinya adalah catatan di bulan Desember adalah berapa PPh terutang setahun kita kurangkan dengan berapa PPh yang sudah dibayarkan dari Januari sampai November. Nah, baru sisanya itu adalah Desember. Gitu. Jadi, apa? Ya, realnya berapa sih? Total penghasilan setahun itu berapa? Kemudian PPh terutang setahun itu berapa? Dikurangkan dengan yang sudah dipotong sebelumnya. Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Nah, kebetulan case-nya di tahun 2020 kemarin itu kan ada insentif. Nah, artinya di sini ada insentif gitu. Nah, berarti di masa Desember itu kan berarti 13 juta ini dikurangkan 3.400.000 di sini, dikurangkan 9,1 juta di sini. Nah, sisanya hasilnya adalah sebesar 1.146.337 rupiah. Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan yang ini. Karena toh tadi asumsinya kalau dia penghasilannya sama setiap bulan, hampir pasti PPh terutang tiap bulannya itu akan selalu sama. Karena penghitungannya itu selalu sama ya, gitu. Jadi hampir pasti harusnya sama. Itu adalah untuk penghitungan PPh pasal 21 bulan Desember 2020. Nah, berikutnya adalah rekapitulasinya. Ini hanya rekapitulasi penghitungan saja tadi. Jadi, karyawan itu kalau Januari, Februari, Maret dia dapat take home pay-nya segini. Nah, ternyata sejak adanya COVID,
Kalau perusahaannya ikut insentif, dia naik nih malah take home pay-nya gitu. Karena ininya dikembalikan pajaknya gitu. Kan lumayan ya, kita dapat saving tiap bulan 1 juta gitu. Kalau untuk tata cara penghitungannya sama kayak tadi. Ini semuanya sama, gaji asumsinya sama semua. Kemudian PTKP-nya juga sama, PPh terutangnya sama semua. Kemudian PPh pasal 21 terutangnya sama semua di sini, per bulannya juga sama. Yang membedakan hanya take home pay masing-masing bulan. Karena di sini kenapa naik ya karena ini dikembalikan di sini. Gitu. Makanya sayang banget kalau perusahaan nggak ikut insentif kemarin gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana cara menghitung formulir 1721A1. Formulir ini adalah formulir yang dipakai oleh perusahaan untuk membuat bukti potong pasal 21 karyawan. Jadi karyawan nanti, khususnya untuk yang pegawai tetap, itu berhak mendapatkan form ini. Jadi perusahaan wajib membuat form pasal 1721A1. Kalau untuk swasta, sementara kalau A2 itu untuk yang ASN, yang PNS, TNI, Polri. Tapi kurang lebih bentuknya sama. Nah, di sini ya angka-angkanya kita ambil ya dari angka yang Desember tadi, yang total penghasilan setahun. Jadi gaji totalnya ya 198 di sini. Asumsinya tidak ada tunjangan lainnya ya, tidak ada tunjangan dan sebagainya, semuanya dari gaji. Totalnya segini. Kemudian biaya jabatan tadi sama 6 juta. Iuran pensiun di sini pengurangnya ya berarti ya biaya jabatan ditambah iuran pensiun di sini. Nah, berikutnya penghitungan pasal 21 ya kita mengikuti dari yang Desember tadi ya. Jadi penghasilan netonya sekian tadi dari gaji dan tunjangan ini kita kurangkan dengan pengurang di sini. Hasilnya adalah 188 juta ini. Kemudian kita kurangkan PTKP 63 juta karena tadi statusnya adalah K1. Kemudian penghasilan kena pajak setahun itu berarti ya 188, kita kurangkan 63 juta. Hasil adalah ini. Kemudian setelah itu PPh terutangnya ya ini tadi ya kita kalikan tarif 5 dan 15% tadi, hasilnya adalah segini. PPh terutang segini, yang sudah dilunasi, yang sudah dipotong adalah segini. Gitu. Pastikan ya PPh terutang dengan yang sudah dilunasi ini sama ya gitu. Karena asumsinya kalau berbeda, nah berarti pasti ada yang kurang potong atau kelebihan potong tadi gitu. Jadi pastikan antara PPh terutang dengan PPh yang sudah dipotong atau dilunasi oleh perusahaan itu sama. Dan ini sekedar rekapitulasi saja penghasilannya yang diterima oleh take home pay yang diterima oleh Tuan Y di sini. Kita bisa lihat di sini Januari, Februari, Maret itu segini. Tapi kemudian April sampai Desember dia naik gitu. Karena dia mendapatkan insentif tadi ya gitu. Insentif PPh pasal 21. Nah, totalnya jadinya segini. Gitu. Yang dia terima real itu sebenarnya adalah 190 juta. 190 juta. Sementara yang di form penghasilan bruto tadi kan sebesar 198 juta ya, 198. Kemudian di sini dikurangi iuran pensiun tadi, iuran pensiunnya, kemudian dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong tadi di sini, PPh terutangnya. Hasilnya adalah sebesar 180 juta di sini. Nah, insentifnya yang diterima, jadi ya 10 juta ini ya berasal dari PPh yang diterima ya, PPh ditanggung pemerintah tadi, insentif tadi yang diterima dari April sampai Desember itu di total semua hasilnya adalah 10 juta. Lumayan, dia bisa saving selama setahun itu sebesar 10 juta. Gitu. Jadi di sini catatannya adalah pertama, bila dibandingkan take home pay yang diterima oleh Tuan Y secara langsung ternyata lebih besar daripada take home pay di pasal di form
1721A1, yakni sebesar 10 juta ini. Kenapa? Ya karena tadi dia mendapatkan insentif gitu. Dan 10 juta ini ya tidak dipotong pajak lagi. Gitu. Jadi atas kenaikan take home pay ini harus dilaporkan oleh Tuan Y dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak atau penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Jadi nanti karyawan itu wajib harus melampirkan penghasilan dari insentif ini itu di SPT tahunan. Kalau nggak salah, kalau untuk karyawan itu kan dia menggunakan 1770S atau SS ya. Nah, itu ada di formulir, mungkin saya agak lupa di formulir 1 atau 2. Yang jelas di situ ada keterangan penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan ke situ angkanya. Gitu. Jadi sebesar insentif yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah contoh penghitungan kalau seseorang itu resign atau mengundurkan diri. Di sini contohnya Tuan Y tadi. Tuan Y K1 pegawai tetap di PTZ tadi ya, industri makanan ternak. Pada bulan Januari, Desember itu masih tadi terima gajinya masih sama 16.500.000. Kemudian membayar iuran pensiun sebesar 330.000. Nah, ternyata pada bulan Oktober 2020 Tuan Y ini resign dari PTZ gitu, resign atau mungkin PHK atau dan sebagainya. Nah, penghasilan bruto Tuan Y disetahunkan itu kan masih di bawah 198, masih di bawah 200 juta ya. Nah, ini hasilnya 198 juta. Nah, dia berhak nih tadi kan sudah dihitung ya, dia berhak mendapatkan insentif. Nah, gimana caranya? Cara menghitung PPh Oktober di sini. Jadi pada saat dia resign, berapa sih sebenarnya PPh-nya? Kan perusahaan wajib menghitung ya, wajib menghitung pada saat dia resign, pada saat dia mengundurkan diri tadi. Gajinya di sini, gajinya kenapa 165? Di sini adalah penghasilannya ini 16.500.000 ini kita kalikan 10 bulan. Oktober itu kan bulan 10 ya, berarti ya kita kalikan 10 bulan. Iuran pensiun ya kita kalikan juga 10 bulan. Biaya jabatan juga sama, kita kalikan 10 bulan juga. Jadi penghasilan neto setahun adalah penghasilan yang diterima dari Januari sampai Oktober. Karena kan dia real bekerjanya itu kan bukan sampai Desember ya, tapi hanya sampai Oktober saja. Jadi faktor pengkali bulannya itu adalah 10, bukan 12. PTKP-nya, nah sementara PTKP masih sama, 63 juta. Penghasilan kena pajaknya berarti ya segini. Dari penghasilan neto setahun, kita kurangkan PTKP, hasilnya adalah segini. 93.700.000. PPh terutangnya itu 5% ya, ini masih sama. Kali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Maaf. Kemudian sisanya kali 15%, hasil adalah 6.555.000 rupiah. Ini kita total, hasilnya adalah sebesar 9.055.000 rupiah. Nah, Januari sampai Maret tadi yang sudah dihitung. Kemudian April sampai September tadi yang dapat insentif tadi itu sebesar ini. Jadi per bulan tadi ya, yang 1.100.000 tadi kita kalikan berapa bulannya. Nah, berarti di sini PPh terutangnya kan segini. Dikurangi dengan yang sudah dipotong sama dikurangi dengan yang dia mendapatkan insentif. Nah, dia ada kelebihan potong, ternyata kelebihan potong sebesar 1,2 juta. Nah, artinya di sini karena dia ada kelebihan potong, nah inilah yang tidak dapat ditagihkan gitu. Tidak dapat ditagihkan tadi ya aturannya. Kalau terdapat kelebihan potong, nah atas kelebihan ini itu tidak dapat dikembalikan gitu. Jadi tidak dapat dikembalikan yang 1,2 ini. Nah, untuk formulirnya kan aturannya kalau pegawai tersebut resign atau meninggal atau
mengundurkan diri itu kan paling lambat 1 bulan setelah itu perusahaan wajib membuat bukti potong. Nah, bukti potongnya ya merefer ke PPh terutang setahun yang 10 bulan tadi yang dari Januari sampai ke Oktober. Jadi angkanya itu sama kan dengan yang penghitungan bulan Oktober atau pada saat dia mau resign tadi. Jadi di sini masih sama, di sini 165. Kemudian ini masih sama juga. Intinya PPh di sini, PPh terutangnya di sini sebesar 9 juta tadi ya, 9 juta, kemudian yang sudah dilunasinya segini. Cuman tadi atas kelebihan insentif tadi, kelebihan potong insentif tadi itu tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat direstitusikan gitu. Jadi pegawai ini tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian pajak. Sementara ini rekapitulasinya, ya ini masih sama dengan rekapitulasi bulan Januari sampai Desember tadi ya. Jadi take home pay yang diterima oleh Tuan Y ini ya sama setiap bulannya. Kemudian sampai dengan bulan Oktober ya dia terima gajinya sama di sini. Gitu. Dia naik karena di sini ada insentif. Nah, tapi di bulan Oktober dia nggak berhak lagi mendapatkan insentif di sini. Kenapa ya? Karena tadi dia sudah resign tadi. Jadi tidak berhak untuk mendapatkan insentif. Dan atas kelebihan insentif tadi itu kan dia tidak berhak untuk dikembalikan gitu. Demikian penjelasan tentang cara teknis untuk penghitungan PPh pasal 21 ya, khususnya masa Desember. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda. Semoga ini juga bisa memberikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.